Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahna Kaila, NIM 2301050183, nomor presensi 24, saya dari Rombel D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan perawatan bahan laboratorium. Sebelum ke pembahasan, apa sih tujuan dari penyimpanan dan perawatan bahan laboratorium? Jadi, tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan bahan di laboratorium yang baik dan benar, terutama berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Yang kedua, sebagai wawasan informasi dan juga pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat bahan kimia yang disimpan kurang baik. Sekarang, coba kalian amati kedua contoh gambar di samping ini. Dapat dilihat, pada gambar A merupakan contoh penyimpanan bahan laboratorium yang kurang baik karena bahan laboratorium yang begitu banyaknya disimpan dalam satu meja dan tidak diberi label. Sedangkan pada gambar B, bahan laboratorium disimpan dalam rak yang tersusun rapi dan diberi pelabelan. Jadi pada gambar B merupakan contoh penyimpanan yang baik dan benar. Selanjutnya, jenis bahan kimia berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, bahannya bersifat korosif, contohnya asam sulfat, kalsium hidroksida, dan belerang. Yang kedua, bahannya bersifat iritasi, contohnya asam trikloroasetat, asam sulfat, dan gas belerang. Yang ketiga, bahannya bersifat beracun, contohnya merkuri, asam triklorida, dan amonia. Yang keempat, bahan yang bersifat mudah meledak, contohnya trinitrotoluena dan nitrogliserin. Yang kelima, ada bahan yang bersifat mudah teroksidasi, contohnya hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan kalium dikromat. Yang keenam, bahan yang mudah terbakar, contohnya belerang, fosfor, dan toluena. Dan yang ketujuh, ada bahan yang berbahaya bagi lingkungan, contohnya tetraklorometa, petroleum atau bensin, dan tributil dimah klorida. Hal penting dalam penyimpanan bahan kimia. Lemari penyimpanan bahan kimia ditempatkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek pemisahan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Yang kedua, tingkat resiko bahaya. Yang ketiga, pelabelan. Yang keempat, fasilitas penyimpanan. Yang kelima, inventarisasi. Dan yang keenam, pengecekan secara berkala. Sekarang, mari kita saksikan cara penyimpanan bahan kimia yang baik dan benar. Untuk bahan yang bersifat korosif, ditempatkan di ruangan yang dingin dan berventilasi. Dan jangan lupa untuk selalu memakai APD. Yang kedua, untuk bahan yang bersifat beracun juga masih sama, ditempatkan di ruang yang dingin dan berventilasi, dan tak lupa memakai APD. Ketiga, untuk bahan yang bersifat korosif, yang pertama ditempatkan di ruangan yang dingin dan berventilasi, dan selalu gunakan alat pelindung diri. Yang keempat, ada bahan yang bersifat iritasi. Ini juga masih sama, ditempatkan di ruangan yang dingin dan berventilasi, dan gunakan APD. Untuk tambahan juga gunakan kacamata pelindung. Yang selanjutnya, ada bahan yang mudah terbakar. Untuk bahan ini disimpan di ruang yang dingin dan berventilasi, dan juga selalu gunakan APD saat melakukan penyimpanan. Yang selanjutnya, untuk bahan yang bersifat berbahaya bagi lingkungan, untuk penempatan ditempatkan di ruang yang dingin dan berventilasi. Yang kedua, dilarang dibuang langsung ke lingkungan, baik itu air, tanah, batu, dan udara. Dan yang ketiga, selalu gunakan APD. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi, dalam penataan atau penyimpanan bahan di laboratorium harus diperhatikan, khususnya sifat fisik dan kimianya.
Setiap bahan memiliki karakter yang berbeda. Ada bahan yang disatukan yang dapat menimbulkan reaksi yang disebut incompatible. Oleh karena itu, penyimpanan dan penataan laboratorium harus sesuai standar dan cara yang benar. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.